yang mana yang dikabulkan Allah, alhamdulillah Allah berikan jalan kesembuhan untuk Pak Haji Hasbur Rahman. Amin. Ya mas sekalian, barangkali ada kasus yang agak berat ya dihadapi oleh murid saya waktu tahun 2010, Pak. Waktu MTS Negeri masih dekat Hotel Mahkota, sekarang menjadi MI Al-Ikhlas. Dulu ada murid saya tuh, Pak, jatuh dari Gunung Sari. Beguling, Pak. Ya, beguling 2 minggu koma. Ya, koma, Pak, bayangkan. Nggak sadar-sadar selama 2 minggu. Orang tuanya dah pasrah, Pak. Apa yang kami lakukan, Pak? Setiap, karena zuhur berjamaah, setiap zuhur dan duha, itu kawan-kawannya, Pak, di semua kelas itu, kita kumpulkan di musola, karena ruangan musolanya masih ruangan, Masya Allah, Pak, ya. Setiap hari, Pak, ya, berdoa untuk kesembuhannya. Subhanallah, Allah berikan dia melewati masa kritisnya yang selama 2 minggu tadi, Pak. Kita tidak tahu juga doa yang mana yang dikabulkan Allah, Pak. Doa yang mana dikabulkan Allah. Semakin banyak orang yang mendoakan, kemungkinan besar insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin sampai, bayi, ketika mama saya sedang kritis, ya, Abah bilang, sudah hagi bawa sakit dah, ya, Abah. Kumpul dah kita, adik-beradik. Ya, Masya Allah, kami yakin insya Allah, kalau Allah masih berkehendak untuk memberikan kesempatan kami berbuat baik dengan emak, maka Allah akan sehatkan. Alhamdulillah sekarang, Pak, ya, kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara bentuk ujian Allah kepada kita di surah Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, ada kehidupan kita, ada kematian kita, ada di waktu kita sehat, ada di waktu kita sakit. Ternyata sehatkah kita, sakitkah kita? Di situ Allah ingin menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang berbuat ahsanu amala, bisa melakukan perbuatan baik, tidak hanya di waktu kita sehat, Pak. Memang di waktu sehat tuh, kita bisa melakukan amal-amal lebih leluasa. Iya, nak ke masjid, mungkin kena impus, mana bisa nak ke masjid, ya. Iya kan? Nah, kita misalkan nak pengajian, atau mungkin apa lagi, ya, sholat berjamaah, ya, luas waktu untuk membaca Quran, ya. Tapi kan tak sedikit pula orang-orang yang sehat, ya, lalai dengan kondisi sehat. Ya, terkadang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Saya yakin para penikmat kopi itu banyak senggang waktunya, Pak. Kalau orang yang sibuk, mana sempat yang di warung kopi, Pak? Ya enggak, Pak? Betul kan, Anda ya? Ini mohon maaf, Pak. Kan ini punya waktu senggang lah, kan gitu ya. Mohon saya jujur, Pak, dan sampat, Pak. Dan sampat, Pak. Ya, ini gimana lagi? Saya yakin orang-orang yang punya aktivitas banyak itu, dia tidak sempat gitu. Untuk lama nongkrong gitu, Pak. Nah, wal faragh, waktu yang senggang, banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nah, jadi waktu kita sehat, waktu senggang itu ujian sebetulnya. Ujian untuk kita. Kemudian ketika Allah berikan kita sakit. Sakit itu sebetulnya bukan tidak bisa kita melakukan amal soleh, Pak. Ya, di waktu sakit itu. Bukan tidak bisa melakukan amal soleh. Ada orang yang memanfaatkan waktu sakitnya itu, maka dia perbanyak amal solehnya. Kenapa? Dia menyadari di waktu sakit itu, Pak. Mungkin di waktu dia sehat, Pak, karena sibuk berzikir kurang gitu, Pak. Ketika dia sakit, dia banyak berzikir. Ketika dia sehat, kadang sedikit waktu untuk mengambil hikmah. Di waktu dia sakit,
dia banyak mengambil hikmah. Di waktu dia sehat, jarang ngumpul dengan keluarga. Di waktu sakit, dia gunakan betul-betul untuk bisa memanfaatkan waktu bersama keluarga. Jadi banyak, Pak. Ya, banyak hikmah sebetulnya. Nah, jadi makanya ada orang sakit, Pak. Alhamdulillah, Allah berikan aku sakit. Aku bisa kumpul dengan istri, dengan anak. Kan gitu, baik. Nah, waktu dia sehat, dah kelayawan tolen baik kemana-mana. Kan gitu ya. Nah, bantar ke rumah hilang, bantar ke rumah hilang. Kan gitu, Pak. Masya Allah. Ini bagi orang yang mau mengambil hikmah. Nah, sehingga ada adab-adab yang etika ketika kita sakit, Pak. Bagaimana sebenarnya kita ketika Allah uji dengan sakit? Yang pertama, redho gitu, Pak. Harus ikhlas. Disitulah barangkali fungsi daripada rukun iman yang keenam, Pak. Rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada itu ketentuan Allah. Kita sehat, Allah tentukan. Kita sakit, Allah yang menentukan. Kemudian qadar. Qadar itu ukuran. Ya, Allah yang mengukurnya. Ya. Ya, udah diukur oleh Allah, Pak. Ya, Nabi Ayub diuji dengan sakit kusta. Udah diukur oleh Allah, Pak. Nah, siapa yang sakit tipe-tipe sakitnya itu udah diukur oleh Allah. Maka bagi orang yang beriman, ketika Allah uji dengan bentuk sakit apapun, itu udah diukur oleh Allah. Maka di situ yang diinginkan Allah adalah kita ridho dengan ketentuan Allah ini. Ya, dengan ridho. Ketika Allah berikan nikmat, kita bersyukur. Ketika Allah uji dengan sakit, maka hendaklah kita bersabar. Ya, sehingga dalam hadis qudsi, kalau kita menyalahkan sakit itu gare-gare, ini gare-gare ini banyak nih, Pak. Gare-gare kaulah, gare-gare kita lah, gare-gare makan lah, ya, Pak. Banyak gare-garenya, Pak. Ya. Nah, ini mohon maaf, Pak. Kalau kita orang yang beriman, maunya Allah apa? Ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man lam yardha biqada'i wa lam yashkur 'ala ni'ami falyakhruj min bainis sama'i wal ardi falyatlub rabban siwaya." Siapa yang tak bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, kemudian tidak ridho terhadap ketentuanku, maka silahkan keluar dari langit dan bumiku